Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeudin Ittihar dari Prodi Instrumentasi Kontrol Industri kelas 1B. Kali ini saya akan membahas tentang uh, inverse matrix 2x2 dan 3x3. Di sini yang pertama saya akan bahas matriks 2x2. Di sini kita punya matriks yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di sini diminta untuk mencari inverse matrix. Inverse matrix pada matriks 2x2 dan 3x3 rumus dasarnya sebenarnya sama, yaitu 1 per determinan dari matriks yang ditanyakan dikali adjoint dari matriks. Namun yang berbeda adalah cara menghitung determinan dan adjoint dari masing-masing matriks. Untuk 2x2, determinannya bisa dicari dengan A dikali D dikurang B dikali C jika matriksnya A, B, C, D. Jika matriksnya 1, 2, 3, 4 berarti A ini sebagai 1, B ini sebagai 2, C itu 3, dan D 4. Berarti A, D, dan B, C sama dengan 4 kali 1, 4 dikurang 3 kali 2, 6. Sama dengan min 2 hasilnya. Selanjutnya adalah mencari adjoint dari matriks 2 kali 2. Adjoint ini bisa dicari dengan rumus D min B min C A jika matriks tersebut A, B, C, D. Maka jika matriks tersebut 1, 2, 3, 4, bisa kita simpulkan bahwa hasilnya adalah 4, min 2, min 3, min 1. Agar lebih mudah menghafalnya, diagonal yang pertama, yang 1 dan 4 ini dibalik menjadi 4 dan 1. Dan diagonal yang kedua itu dikalikan dengan min 1. Yang ini hasil dari pembalikan diagonal pertama, 1, 4 menjadi 4, 1. Yang sini hasil dari dikali min 1, yaitu 2 dikali min 1 menjadi min 2, dan 3 dikali min 1 menjadi min 3. Yang terakhir adalah kita bisa memasukkan hasil yang sudah kita hitung dalam rumus utamanya, yaitu 1 per determinan matriks dikali adjoint dari matriks, yaitu 1 dibagi min 2 jadi min setengah dikalikan dengan 4, yang ini 4 min 2 min 3 1. Cara mengalikannya adalah perkalian skalar dalam matriks, yaitu dikalikan saja pengalinya kepada salah satu kepada masing-masing elemen dalam matriks tersebut, yaitu min 1 per 2 dikali 4 hasilnya min 2, min setengah dikali min 2 hasilnya 1, min setengah dikali min 3 hasilnya 3 per 2, dan min setengah dikali 1 hasilnya min setengah. Maka ini adalah inverse dari matriks A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan lanjut ke matriks 3 kali 3. Sini ada matriks 1, 2, 3, 2, 2, 3, dan 1, 3, 1. Bagaimanakah matriks inverse-nya? Seperti yang saya bilang tadi bahwa rumus dasarnya adalah sama, yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A. Namun yang berbeda adalah mencari determinan dan adjointnya. Di sini determinan matriks 3 kali 3 itu kita lihat bahwa kita perlu bantuan angka tambahan yang kita tambahkan dari 2 kolom pertama pada matriks, yaitu jika matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka kita tambahkan di sampingnya 2 kolom pertama, yaitu A, D, G, dan B, E, H. Maka cara mencari determinannya setelah kita tambahkan 2 kolom pertama, yaitu kita akan
mengalihkan diagonal pertama, yaitu A, E, I, dijumlahkan dengan B, F, G, dijumlahkan dengan C, D, H. Lalu diagonal yang kedua yaitu yang ke atas, yaitu G dikali C dengan tanda negatif. Selanjutnya H dikali F kali A dan dengan tanda negatif, dan I, D, B masih dengan tanda negatif. Jadi jika kita memakai matriks yang di atas yaitu 1, 2, 3, sini ada 1, 2, 3, 2, 2, 3, dan 1, 3, 1, maka yang pertama adalah kita harus menambahkan dua kolom pertama yaitu 1, 2, 1, dan 2, 2, 3. Lalu kita hitung berdasarkan hitungan seperti ini rumusnya, yaitu 1, 2, 1 dikalikan yaitu 2 ditambahkan dengan 2, 3, 2 dikali 3 dan dikali 1 yaitu 6, 6 dan 3 dikali 2 dan dikali 3 itu hasilnya 18. Perhitungan yang kedua adalah dengan diagonal yang kedua ditambahkan negatif, yaitu negatif 1 dikali 2 dikali 3 hasilnya negatif 6, negatif 3 kali 3 kali 1 yaitu negatif 9, negatif 1 dikali 2 dikali 2 itu negatif 4. Hasil perhitungannya akan menjadi seperti ini, 26 kurang 19 sama dengan 7. Lalu setelah mencari determinan, kita harus mencari adjointnya supaya bisa mencari inverse. Adjoint pada matriks sebenarnya adalah kofaktor dari matriks yang ditanyakan di transpose. Sekarang bagaimana cara mencari kofaktor dari matriks? Pada matriks 3x3, sini kita akan mencari kofaktor dari masing-masing elemen matriks, yaitu kofaktor dari A, kofaktor dari B, kofaktor dari C, kofaktor dari D, E, F, G, H, I. Jika matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Caranya adalah jika kita mencari CA, kita harus tahu bahwa CA ini posisinya adalah di baris pertama dan kolom pertama. Maka kita coret yang baris pertama dan kolom pertama dan kita ambil sisanya, yaitu E, F, H, I. Maka setelah itu kita cari determinan dari matriks sisanya tersebut, yaitu determinan dari matriks E, F, H, I. Determinan tersebut rumusnya ada di saat matriks 2x2, yaitu E dikali I diagonal pertama dikurang diagonal kedua, H kali F. Dan begitu seterusnya diulang sampai semua kofaktor dari masing-masing elemen dalam matriks didapatkan. Jika kita masukkan ke soal, yaitu kofaktor dari matriks 1, 2, 3, 2, 3, 3, dan 1, 3, 1, maka jika kita hitung satu persatu akan seperti ini jadinya. Kofaktor A didapat dari kita keluarkan, kita eliminasi baris dan kolom pertama yaitu 1, 2, 1 dan 1, 2, 3, maka kita akan mendapatkan matriks 2x2 yaitu 2, 3, 3, 1 di sini. Maka kita setelahnya mencari determinannya. Hasilnya seperti ini dan kita ulang di semua elemen. CC, CD, CE, kofaktor. C ini lambang kofaktor. CE, CF, CG, CH, dan CI. Maka untuk mempermudah penulisan, kita bisa menuliskan langsung dengan tanda mutlak. Ini menandakan bahwa ini adalah determinan dari matriks di dalamnya, itu determinan tanda mutlak, determinan dari
matriks 2, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, di sini ada juga kofaktor dalam rumus matriks 3 kali 3 ini harus mempunyai pola plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Jadi nanti setelah kita menemukan determinannya, yang di sini kita kalikan plus, yang di sini kita kalikan minus, dan seterusnya. Maka dari hasil yang tadi kita dapatkan bahwa masing-masing determinan dari matriks 2 kali 2 masing-masing elemen seperti ini. Setelah kita dapat kofaktornya, maka kofaktor tersebut kita transpose untuk mendapatkan adjoint dari matriks 3 kali 3 tersebut. Seperti ini, min 7, 7, kosong, 1, min 2, 3, dan 4, min 1, min 2. Terus setelah dapat adjoint seperti ini, dan determinannya ini 7, maka kita bisa memasukkan ke rumus awal, yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A, yaitu 1 per 7 dikali adjoint A seperti ini. Maka kita dapatkan min 1 per 7 dikali min 7 sama dengan min 1, dan seterusnya kita kalikan skalar pengali dikalikan dengan masing-masing elemen, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.